Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Menguasai Istana Gerbang Naga. Setelah kematian Jenderal Ling Feng, Tin Yu segera kembali ke penginapan untuk melihat keadaan para pengikutnya yang terluka. Tampak ketiga pengikutnya tengah melakukan meditasi pemulihan diri di sana. Hal itu membuat Tin Yu merasa lega. Karena tak tega dengan perjuangan yang telah dilakukan ketiga pengikutnya dalam membela Raja Kota yang merupakan adik angkat ayahnya, Tin Yu segera membantu mereka bertiga dengan menggunakan kekuatan teratai nirwana, hingga dalam waktu sekejap ketiganya dapat pulih seperti sedia kala. Setelah mereka semua tersadar kembali, Tin Yu menyuruh ketiganya untuk beristirahat dan kembali ke alam mereka masing-masing. Sebenarnya ketiga pengikut Tin Yu tak ingin meninggalkan tuan mudanya untuk menghadapi kerajaan Gerbang Naga seorang diri, akan tetapi keinginan mereka itu tak dapat mereka lakukan, karena semua pengikut Tin Yu sangat menjunjung tinggi perkataan dari tuan mudanya, yang merupakan rasa kepatuhan kepada pemimpin mereka semua. Setelah kepergian ketiga pengikut Tin Yu ke alam mereka masing-masing, pada akhirnya Tin Yu menuju ke kerajaan Gerbang Naga untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di sana. Di istana kerajaan, Tin Yu disambut ribuan anak panah yang mengarah ke arahnya, akan tetapi tak satupun anak panah yang berhasil menembus tubuh Tin Yu. Semua itu karena adanya halangan berupa angin yang membentuk perisai dari kekuatan hukum angin yang dilepaskannya. Dengan gagah Tin Yu terus berjalan tanpa sedikitpun menghiraukan anak panah yang terus menghujani tubuhnya. Cepat bawa ke hadapanku Raja Kota dan Putri Emilia Dai, jika tidak jangan salahkan aku jika kerajaan ini akan kuratakan dengan tanah, teriak Tin Yu. Tak ada satupun dari penghuni Istana Gerbang Naga yang menjawab perkataan Tin Yu, sampai pada akhirnya Raja Changmo membawa Raja Kota ke hadapan Tin Yu dengan belati di lehernya. Aku ingin kau menyerahkan dirimu, jika tidak jangan salahkan aku jika aku membunuh Raja Kota yang Dai, ucap Raja Changmo. Tin Yu tak menanggapi perkataan Raja Changmo, dia tetap berdiri di tempatnya sambil menatap Raja Changmo dengan tatapan tak bersahabat. Begitupun halnya dengan Putri Emilia Dai, tampak Ratu Ladimo membawa sang putri yang tengah tak berdaya ke hadapan Tin Yu. Saat Tin Yu akan mendekat ke arah sang putri dengan tiba-tiba Ratu Ladimo menaruh pedang yang terhunus ke leher Putri Emilia Dai. Menyerahlah, jika tidak kami akan membunuh Raja Kota dan Putri Emilia Dai. Bentak Ratu Ladimo mengulang ancaman yang telah dilakukan oleh ayahnya. Sesaat Tin Yu terdiam dan memikirkan cara bagaimana membebaskan Raja Kota dan putrinya, yang telah disekap oleh petinggi Istana Gerbang Naga. Jika aku ingin menyelamatkan keduanya itu tak mungkin bagiku, aku hanya dapat menyelamatkan satu orang saja dan aku bingung untuk memilihnya, batin Tin Yu. Tiba-tiba saja Raja Kota berucap, "Kau tak usah memperdulikanku pangeran, aku ingin kau menyelamatkan putriku karena hanya dia satu-satu keturunanku yang masih hidup." "Pangeran, aku tahu kau mampu untuk menyelamatkan putriku, dan satu hal yang ku minta darimu pangeran, jaga putriku baik-baik," jawab Raja Kota kemudian mematahkan lehernya sendiri hingga Raja Kota pun mati di tempat itu. Amarah Tin Yu tak terkendali lagi melihat kematian Raja Kota yang merupakan adik angkat dari ayahnya. Dengan menggunakan teknik ruang dan waktu, Tin Yu secepat cahaya melesat ke arah Putri Emilia Dai dan membawa sang putri pergi dari ancaman pedang Ladimo. Setelah itu Tin Yu segera membuka portal menuju Istana Bintang Laut, dan mendorong Putri Emilia Dai masuk ke dalam lubang dan menutupnya kembali. Raja Changmo segera melesat ke arah putrinya agar mereka berdua bisa meninggalkan Istana Gerbang Naga, menuju ke Istana Gurun Pasir tempatnya berada.
Kita tak bisa mengalahkan pemuda itu karena tingkat kekuatan yang dimilikinya setara dewa terkuat di Nirwana, ucap Raja Changmo. Apa maksud perkataan ayah barusan? Tanya Ratu Ladimo. Jenderal Ling Feng sebenarnya adalah seorang dewa yang menjabat sebagai dewa perang di Kekaisaran Langit. Sementara aku sendiri telah memiliki kekuatan yang hampir setara dengan kekuatan para dewa, akan tetapi saat bertarung dengannya kami berdua tak mampu untuk mengalahkannya. Putriku Tin Yu bisa berada di sini berarti dia telah menghabisi Jenderal Ling Feng, dan jika kau masih ingin berada di sini maka jangan salahkan ayahmu jika kau pun ikut mati di tangannya, ucap Raja Changmo sambil membuka portal menuju ke istana gurun pasir miliknya. Melihat sang ayah memasuki portal yang telah dibuatnya, dengan cepat Ratu Ladimo ikut masuk ke dalam portal, hingga portal itu pun tertutup kembali. Tin Yu menggenggam tinjunya saat melihat kedua orang yang telah merusak istana gerbang naga pergi meninggalkan tempat itu. Dengan menahan amarahnya dia pun kembali menyerang ke arah para prajurit istana gerbang naga yang mencoba untuk menangkapnya. Kalian bisa meloloskan diri saat ini tapi itu takkan lama. Setelah aku membereskan semua permasalahan yang terjadi di istana gerbang naga maka aku akan menghancurkan kalian berdua, batin Tin Yu. Para jenderal yang menjadi petinggi di istana gerbang naga tak luput dari amukan Tin Yu. Dengan kekuatan yang dimilikinya kelima jenderal tertinggi itu satu persatu dapat dibunuhnya. Melihat hal itu, Raja Jingsu yang merupakan raja kota baru di istana gerbang naga, mencoba untuk melarikan diri akan tetapi teriakan Tin Yu membuat seluruh perwira tinggi yang ada segera mengejar raja kota Jingsu. Aku Tin Yu merupakan pangeran dan calon kaisar dari istana Phoenix. Jika kalian dapat menangkap raja kota Jingsu dan membawanya ke hadapanku, maka aku akan mengampuni kalian semua. Dan jika dari kalian masih ingin ikut dengan raja kota Jingsu maka bersiaplah untuk menerima kematian dariku, ucap Tin Yu. Para perwira tinggi yang berjumlah 10 orang dan seorang panglima tinggi gerbang naga seketika itu langsung berteriak lantang. Kami akan membawa Raja Jingsu ke hadapan Anda Pangeran, dan kami mohon jangan binasakan kami semua karena semua yang terjadi atas ulah Ratu Ladimo dan Raja Kota Jingsu, ucap salah seorang panglima perang yang ada di antara ke-10 perwira tinggi yang ada. Setelah berkata seperti itu panglima perang istana gerbang naga, langsung memerintahkan ke-10 perwira tingginya untuk menangkap Raja Jingsu. Tak menunggu lama Raja Jingsu dapat tertangkap dan dibawa ke hadapan Tin Yu. Ampun Pangeran, maafkan atas semua kesalahan yang telah kulakukan pada kerajaan ini. Aku minta belas kasihanmu dan aku rela menjadi budakmu selama aku hidup, ucap Raja Jingsu di hadapan Tin Yu. Aku tak butuh orang sepertimu walaupun kau menginginkan menjadi budakku. Aku tak akan memberikan hukuman apapun terhadapmu karena mereka semualah yang akan memberikan hukuman yang pantas padamu, jawab Tin Yu. Mendengar perkataan Tin Yu, Panglima Tinggi Kerajaan Gerbang Naga dan ke-10 perwiranya, langsung menghujani Raja Kota Jingsu dengan senjata mereka. Apa yang mereka lakukan merupakan imbas dari kekesalan yang selama ini mereka rasakan. Karena ulah Raja Kota Jingsu dan Ratu Ladimo yang menyinggung Pangeran Besar Kekaisaran Phoenix, hampir saja menghancurkan kerajaan Gerbang Naga yang mereka cintai. Kematian Raja Kota Jingsu tak dapat terhindarkan, dia mati dibunuh oleh para petinggi kerajaan Gerbang Naga yang telah lama menaruh kekesalan terhadapnya. Setelah Raja Kota Jingsu mati, maka Tin Yu berjalan menuju ke arah Panglima Tinggi Kerajaan Gerbang Naga. Saat masih hidup Raja Kota Yang Dai sempat berpesan kepadaku untuk menikahi putrinya yang merupakan pewaris syah Kerajaan Gerbang Naga, maka dengan sendirinya aku akan memimpin kerajaan ini. Mulai saat ini aku menginginkanmu untuk menjadi jenderal tertinggi Kerajaan Gerbang Naga,
dan mengangkat 10 perwira tinggi yang ada menjadi jenderal di bawah naunganmu. Aku akan pergi untuk beberapa waktu lamanya, dan aku ingin setelah aku kembali bersama Putri Emilia Dai, kerajaan Gerbang Naga telah pulih dan tersusun rapi. Bunuh semua yang telah berkhianat kepada kerajaan ini, termasuk para bangsawan yang ada dan juga keturunannya, agar di kemudian hari tak menjadi duri bagi kerajaan Gerbang Naga, ucap Tin Yu. Bagaimana dengan Putri Estia Dai yang juga merupakan anak dari Raja Kota Yang Dai? Tanya Panglima yang ada di hadapan Tin Yu. Dia bukanlah putri dari Raja Kota Yang Dai, melainkan anak dari Raja Jingsu dan Ratu Ladimo dari hubungan gelap mereka berdua. Aku ingin kau pun membunuhnya karena dia tak layak hidup di kerajaan Gerbang Naga, ucap Tin Yu. Putri Estia Dai yang berada dalam sekapan prajurit di hadapan Tin Yu, segera berontak dan melepaskan diri. Dia pun berlari dan bersujud di hadapan Tin Yu untuk memohon agar tak dibunuh. Pangeran, maafkan aku atas semua kesalahanku padamu, aku rela menjadi budak untuk melayanimu seumur hidupku, ucap Putri Estia Dai dengan semua penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Tin Yu. Tin Yu tak menggubris perkataan Putri Estia Dai yang bersujud dan memohon kepadanya, karena semua kesalahan yang telah dilakukannya sudah tak dapat diampuni lagi. Tin Yu membelakangi Putri Estia Dai, yang terus memohon kepadanya agar tak dihukum mati. Melihat isyarat yang dilakukan oleh Tin Yu membuat Panglima Tinggi langsung menebaskan pedangnya ke arah leher sang putri. Putri Estia Dai seketika itu tewas akibat kepala dan tubuhnya telah terpisah. Tuan Muda Jifu yang menyaksikan hal itu segera berontak dan membebaskan diri dari para prajurit yang menangkapnya. Setelah dapat terlepas dari para prajurit, dia pun berlari sekuat-kuatnya keluar dari dalam istana Gerbang Naga. Melihat hal itu, Panglima Tinggi Kerajaan Gerbang Naga segera meminta sebuah anak panah dan busurnya kepada prajurit yang ada di tempat itu. Kemudian dia pun memanah putra bangsawan kerajaan Gerbang Naga hingga Tuan Muda Jifu tewas di tempat akibat terkena panah dari Panglima Tinggi Kerajaan Gerbang Naga. Bersambung. Episode sebelumnya. Kematian Jenderal Ling Feng. Episode berikutnya. Menuju alam cahaya rembulan. Di kerajaan Gerbang Naga, pembenahan segera dilakukan oleh Tin Yu termasuk mengangkat para petinggi istana baru dari menteri, penasehat, serta jenderal dan panglima tinggi lainnya, semua itu agar kerajaan Gerbang Naga dapat kembali pulih seperti sedia kala. Di dalam satu ruangan pembesar di kerajaan Gerbang Naga, Tin Yu duduk di sebuah kursi sambil memandang keluar jendela. Ayah, maafkan aku, keren tak berhasil menyelamatkan Raja Kota yang merupakan akan memenuhi adik angkatmu. Aku berjanji padamu akan memenuhi kesepakatan yang telah kau lakukan bersama Raja Kota dengan menikahi putrinya, gumam Tin Yu. Tin Yu pun tersadar akan Putri Emilia Dai yang berada di Istana Bintang Laut. Dengan cepat Tin Yu menggunakan teknik menembus alam hingga dia berhasil masuk ke dalam Istana Bintang Laut. Ye sangat terkejut akan kehadiran tuan mudanya di dalam Istana Bintang Laut. Tak lama kemudian Ye pun mendekat dan berkata, "Keadaannya telah membaik, memar-memar di tubuhnya pun telah hilang," ucapnya. "Terima kasih Ye. Kau memang bisa diandalkan dan aku berharap kedepannya aku menginginkan kau menjadi guru bagi Putri Emilia, karena sampai saat ini aku melihat ranah tingkat kekuatan yang dimilikinya begitu sangat rendah. Ye, Putri Emilia akan menjadi istriku setelah aku menyelesaikan semua urusan yang ada di dunia dan nirwana," ucap Tin Yu. "Jangan khawatir Tuan Muda. Aku dan seluruh ketua menara di alam cahaya rembulan akan melatihnya menjadi kuat, karena istri Tuan Muda juga merupakan junjungan kami para pengikutmu," jawab Ye. "Terima kasih." Hanya itu perkataan yang keluar dari mulut Tin Yu,
Tak lama kemudian dia pun menuju ke dalam kamar Putri Emilia yang masih lemah di atas pembaringan. "Kak Tin, bagaimana keadaan ayahku?" tanya Putri Emilia saat Tin Yu berada di kamarnya. "Aku ingin kau bersabar karena ayahmu saat ini telah tiada. Demi untuk menolongmu dia rela mengorbankan nyawanya sendiri." "Emilia, kau jangan khawatir karena mulai saat ini akulah yang akan bertanggung jawab dalam menjagamu. Untuk saat ini aku akan memulihkan dirimu terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan berbicara lagi apa yang harus kau lakukan setelah ini," jawab Tin Yu. Kesedihan tampak terlihat jelas di wajah Putri Emilia. Semua itu disebabkan kabar yang datang dari Tin Yu, yang menyatakan jika ayah tercintanya telah tiada. Untuk menenangkan sang putri, Tin Yu lantas menggendong sang putri untuk melihat keadaan istana di bawah laut. Ye Yi yang merasa risih melihat kemesraan kedua insan yang ada di hadapannya, dengan segera memohon diri untuk pamit menuju ke alam cahaya rembulan. Setelah kepergian Ye Yi, Tin Yu yang masih menggendong Putri Emilia, memperlihatkan berbagai macam binatang laut lewat dinding yang tembus pandang. Putri Emilia yang belum pernah melihat keindahan itu, dapat sedikit terhibur dan perlahan-lahan mulai tenang. Dia pun juga merasa bahagia karena Tin Yu begitu sayang padanya. "Emilia, bermeditasilah agar tubuhmu dapat aku pulihkan seperti sedia kala," ucap Tin Yu. Mendengar perkataan Tin Yu, sang putri tak menolaknya, dia pun duduk bersila untuk melakukan meditasi seperti yang perintahkan oleh Tin Yu. Dengan menggunakan kekuatan teratai nirwana, Tin Yu berhasil memulihkan kondisi sang putri hingga dia pun sehat kembali. Setelah pulih, Putri Emilia pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dari semua kotoran dan debu yang melekat di tubuhnya. Setelah membersihkan diri, Putri Emilia begitu terlihat sangat cantik, apalagi dia memakai pakaian bangsawan yang terdapat di dalam kotak penyimpanannya. Tin Yu datang menghampiri sang putri dan berkata, "Aku ingin kau berlatih untuk menjadi kuat karena tingkat kekuatanmu saat ini begitu sangat rendah, dan dapat disakiti dengan mudah oleh kultivator yang kuat melebihi tingkat kekuatanmu. Aku akan menyuruh Ye Yi agar mengajarkanmu teknik bela diri yang lebih kuat dari apa yang kau dapatkan sekarang, dan aku ingin kau melakukan permintaanku ini," ucap Tin Yu. "Tapi Kak Tin, aku tak ingin kau meninggalkanku, aku ingin ikut bersamamu," jawab Putri Emilia. "Aku akan menjengukmu di saat kau rindu padaku. Apa yang kulakukan semua ini merupakan kebaikan bagimu, agar kau bisa menjadi kuat dan tidak diremehkan kelak jika berada di istana gerbang naga," ucap Tin Yu. Sebenarnya Putri Emilia tak menginginkan itu terjadi, karena dia lebih memilih untuk mendampingi Tin Yi daripada menjadi kuat. Akan tetapi dia tak bisa melakukan apa-apa karena permintaan itu terucap dari mulut Tin Yu sendiri, sehingga dia pun tak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti permintaan dari pemuda yang bakal menjadi calon suaminya itu. "Baiklah Kak Tin, aku akan mengikuti apa yang kau katakan," jawab Putri Emilia. Setelah mendengar kesanggupan sang putri untuk berlatih bersama Ye Yi dan ketua menara yang ada di dalam alam cahaya rembulan, pada akhirnya Tin Yu mengajak Putri Emilia pergi ke alam cahaya rembulan. Sesampainya di alam cahaya rembulan, Putri Emilia begitu sangat terkejut dengan keramaian kota yang ada. Kota dengan bangunan-bangunan megah di dalamnya begitu sangat tersusun rapi hingga membuat siapapun yang melihatnya menjadi sangat senang. Tak lama kemudian Putri Emilia menghentikan langkahnya saat melihat sebuah patung yang terbuat dari emas berdiri kokoh di tengah kota. "Bukankah itu patung Kak Tin Yu? Mengapa di kota ini terpasang patung Kak Tin Yu?" batin Putri Emilia yang begitu kebingungan melihat patung yang ada di hadapannya. "Kau tak usah terkejut seperti itu, calon suamimu ini merupakan raja di alam cahaya rembulan ini.
Dan ingatlah Emilia, setelah kau mengetahui jika aku penguasa di alam ini, aku tak ingin kau bermalas-malasan dalam berlatih, karena aku ingin kau menjadi kuat seperti yang kuinginkan, ucap Tin Yu. Putri Emilia tak menyangka jika pemuda yang merupakan pangeran dari negeri Phoenix, mempunyai kekuasaan di alam lain yang begitu besar dan syarat dengan penduduk kotanya. Aku pasti akan berlatih dengan giat, Kak Tin Yu. Kau jangan khawatirkan itu, jawab Putri Emilia. Setelah itu Tin Yu mengajak Putri Emilia menuju ke suatu bangunan besar tempat kediamannya berada. Bangunan itu begitu kokoh dan dipenuhi pernak-pernik mewah di dalamnya. Kau akan tinggal di tempat ini, Yi yang juga merupakan gurumu akan menemanimu di sini agar kau tak kesepian, ucap Tin Yu. Baik Kak Tin, ucap Putri Emilia. Tin Yu sangat senang akan sifat dari Putri Emilia yang selalu nurut dengan perkataannya. Sedari itu Tin Yu menyerahkan sebuah cambuk petir dan buku kuno teknik petir kepada Putri Emilia. Ini adalah cambuk naga petir yang mempunyai kekuatan tak terbatas, dan juga kitab kuno 1000 guntur agar dapat kau pelajari sebaik-baiknya, ucap Tin Yu. Terima kasih Kak Tin atas pemberianmu ini, ucap Putri Emilia. Tin Yu mengeluarkan sebuah cincin dari dalam cincin ruangnya kemudian memberikan cincin itu kepada Putri Emilia. Cincin ini adalah cincin ruang penyimpanan sama halnya dengan kotak penyimpanan yang ada padamu. Aku sengaja memberikan ini agar dapat kau pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menyimpan semua benda-benda yang kau inginkan ke dalam sana, dan ini adalah gelang yang merupakan simbol dari kekuasaanku di alam ini, ucap Tin Yu kembali. Terima kasih Kak Tin, jawab Putri Emilia kemudian memakai kedua benda pemberian dari Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menguasai Istana Gerbang Naga. Episode berikutnya. Pergi ke Istana Pasir. Tin Yu kembali ke Kerajaan Gerbang Naga setelah menitipkan Putri Emilia kepada Yi dan pemimpin 6 menara yang ada. Di Istana Gerbang Naga, Panglima Perang yang telah menduduki jabatan menjadi jenderal tertinggi Kerajaan Gerbang Naga menghadap Tin Yu, setelah pangeran dari negeri Phoenix itu memanggilnya. Apakah ada titah dari Anda yang dapat saya lakukan pangeran? Tanya Jenderal Yuga. Aku ingin Kerajaan Gerbang Naga ini menjadi kuat dan tak terkalahkan yaitu dengan melakukan pelatihan bagi prajurit darat maupun udara. Aku ingin kau dan ke-10 jenderal pun harus berlatih agar menjadi pemimpin yang kuat bagi prajurit kalian. Sedari itu aku akan memberikan kalian kitab kuno dari alam cahaya mentari untuk kalian pelajari isi di dalam kitab tersebut. Aku akan membentuk sebuah pasukan khusus, yaitu pasukan yang merupakan orang-orang terpilih dari semua pasukan yang ada di Kerajaan Gerbang Naga, dan aku akan melatihnya sendiri untuk menjadi kekuatan tempur yang kuat bagi Istana Gerbang Naga. Sedari itu carikan aku 1000 pemuda yang bertubuh tegap dan kekar, dan mempunyai mental yang tak takut mati, ucap Tin Yu. Baik pangeran, aku akan menyeleksi para pemuda dari prajurit Kerajaan Gerbang Naga, dan akan mendapatkan 1000 pemuda sesuai dengan keinginan pangeran, jawab Jenderal Yuga. Jenderal Yuga mendapatkan kitab kuno dari alam cahaya mentari, serta beberapa pil dan sumber daya penunjang bagi peningkatan dalam melakukan kultivasi. Semua itu Tin Yu berikan kepada seluruh jenderal yang ada di Kerajaan Gerbang Naga, agar kelak menjadi jenderal yang tangguh dan tak diremehkan oleh lawan tarungnya. Setelah mendapatkan semua pemberian dari Tin Yu, Jenderal Yuga pada akhirnya pergi meninggalkan ruangan tempat di mana Tin Yu berada. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya 1000 orang pemuda yang diinginkan Tin Yu telah berkumpul di halaman istana. Untuk mempersingkat waktu dalam melatih mereka semua, Tin Yu membawa ke 1000 pemuda itu ke dalam alam cahaya mentari, untuk dilatih secara khusus olehnya.
Di dalam alam cahaya mentari, Lu Ying mempertanyakan 1000 pemuda yang dibawa tuan mudanya masuk ke dalam alam cahaya mentari. Sementara di dalam alam cahaya mentari telah banyak prajurit khusus yang telah dipersiapkan untuk berperang melawan Kekaisaran Glory. Tuan muda, mengapa Anda harus bersusah payah dalam melatih mereka semua? Tanya Lu Ying yang tiba-tiba saja sudah berada di dekat Tin Yu. Lu Ying, aku akan menjadikan kerajaan Gerbang Naga menjadi kuat hingga tak dapat ditindas oleh musuh-musuhnya kelak, seperti halnya yang telah terjadi terhadap Raja Kota Yang Dai. Saat ini aku merasa bersalah terhadap ayahku karena membiarkan adik angkatnya terbunuh di depan mataku, maka untuk menebus kesalahanku aku akan membangkitkan kerajaan Gerbang Naga menjadi kerajaan yang kuat dan disegani oleh kerajaan serta kekaisaran lain di dunia, jawab Tin Yu. Lu Ying pada akhirnya mengerti mengapa tuan mudanya ingin melatih sendiri 1000 pemuda yang akan menjadi kultivator pasukan kuat Istana Gerbang Naga masa depan. Dengan dibantu para ketua Kalan Ular serta Lu Ying, Tin Yu berhasil melatih 1000 pasukan kuat bagi kerajaan Gerbang Naga, dan menjadikan mereka pasukan tangguh yang belum pernah dimiliki oleh kerajaan Gerbang Naga sebelumnya. Tin Yu meninggalkan alam cahaya mentari setelah pasukan yang dilatihnya cukup mampu untuk bertarung 1 berbanding 20 prajurit musuh. Sesampainya di Istana Gerbang Naga, Tin Yu memerintahkan kepada 1000 pasukan naga. Pasukan naga merupakan julukan dari 1000 pasukan yang dilatih oleh Tin Yu, untuk meningkatkan kekuatannya kembali sesuai dengan kultivasi dan teknik bertarung yang diberikan olehnya. Pasukan yang terdiri dari anak muda belasan tahun begitu sangat antusias dengan teknik bertempur yang diajarkan oleh Tin Yu, hingga mereka semua akan meningkatkan kultivasinya lebih kuat lagi, walaupun Pangeran Tin Yu akan pergi meninggalkan istana. Kerajaan Gerbang Naga kembali pulih perlahan-lahan di atas arahan Pangeran Tin Yu, dan para petinggi istana yang meliputi para jenderal, penasehat istana, panglima dan perwira tinggi begitu sangat kagum dan hormat kepada Tin Yu. Melihat perkembangan yang begitu pesat di kerajaan Gerbang Naga dalam waktu 3 bulan, hal itu membuat Tin menyerahkan sementara puncak pimpinan kepada Jenderal Yuga, dan memutuskan untuk mencari Ratu Ladimo dan ayahnya, karena Tin Yu merasa belum tenang jika 2 orang yang terlibat dalam pemenuhan Raja Kota masih hidup. Aku sudah membenahi masalah yang ada di kerajaan Gerbang Naga, dan sudah saatnya bagi diriku untuk mencari keberadaan Ratu Ladimo dan Changmo ayahnya, untuk membuat perhitungan agar kematian Raja Kota tak sia-sia, batin Tin Yu. Tin Yu mencari barang yang merupakan milik Ratu Ladimo di istana, dan dia pun menemukan pakaian yang pernah dipakai Ladimo sebelumnya. Dengan pakaian itu Tin dapat menembus alam tempat keberadaan Ratu Ladimo berada. Ternyata sebelumnya Ladimo tinggal di gurun pasir ini, ucap Tin Yu sambil melihat sekelilingnya yang dipenuhi dengan hamparan pasir. Dengan menggunakan mata langit yang ada padanya, Tin Yu berhasil menemukan sebuah istana yang berada di tengah-tengah gurun pasir yang ditempatinya sekarang. Mengetahui keberadaan istana tersebut, Tin Yu segera melesat menembus badai pasir yang tiba-tiba saja datang menerpanya. Badai ini tak biasa, sepertinya ada formasi yang menahanku untuk tak mendekati istana pasir itu, batin Tin Yu. Apa yang dipikirkan oleh Tin Yu benar-benar terjadi. Tiba-tiba saja 2 ekor naga yang terbentuk dari kumpulan pasir seketika itu menyerangnya. Tin Yu yang telah siap dengan kemungkinan yang ada, dengan sigap menghindar dari serangan kedua naga pasir tersebut. Merasa terus-terusan diserang oleh kedua naga pasir, Tin Yu pun menyambut kedua serangan naga yang datang kembali kepadanya, dengan tinju naga giok yang dimilikinya. Naga hitam yang merupakan efek dari tinju naga giok yang dilepaskan Tin Yu, langsung menyongsong datangnya kedua naga pasir yang melesat cepat ke arah Tin Yu. Duar.
Ledakan keras terjadi saat naga giok bertemu di udara dengan kedua naga pasir, hingga membuat Tin Yu terseret beberapa langkah ke belakang. Kedua naga pasir yang menyerang Tin Yu itu hancur menjadi butiran pasir yang berterbangan di udara, akibat serangan dari Tin Yu. Tak lama kemudian naga pasir itu pun menghilang, namun pasir-pasir yang berterbangan di udara kembali berkumpul menjadi satu dan membentuk sesosok raksasa yang terbuat dari pasir. Kehadiran sesosok raksasa pasir itu membuat Tin Yu merasa heran, dan dia yakin jika ada seseorang yang mengendalikan itu semua. Dengan menggunakan mata langitnya, Tin Yu mencari orang yang mengendalikan pasir-pasir hingga membentuk sosok yang mampu untuk bertarung. Akan tetapi sejauh mata langitnya mencari, dia sama sekali tak menemukan apa yang dicarinya. Siapa sebenarnya yang mengendalikan pasir-pasir ini hingga mata langitku sama sekali tak bisa melihatnya? Jika memang pengendali pasir-pasir ini tak mau menampakkan dirinya, maka aku akan menghancurkan area pasir dengan kekuatan yang kumiliki. Pertarungan kembali terjadi dengan sangat sengit saat sosok raksasa kembali menyerang Tin Yu. Saat melihat kelengahan dari sosok raksasa, Tin Yu segera berjumpalitan ke belakang dan melepaskan dua segel kegelapan di tempat itu. Segel berbentuk tabung itu langsung mengeluarkan tengkorak-tengkorak putih dari dalamnya, hingga ribuan tengkorak putih menyebar di udara. Selain menyerang ke arah sosok raksasa, tengkorak-tengkorak putih itu pun pergi mencari keberadaan sosok misterius yang menggerakkan pasir yang ada di tempat itu. Akan tetapi para pasukan tengkorak putih sama sekali tak mengetahui keberadaan sang pengendali pasir itu, hingga tak ada pilihan lain lagi bagi Tin Yu, dia pun mengarahkan seluruh tengkorak putih untuk menghancurkan sesosok makhluk raksasa yang ada di hadapannya. Ledakan yang terjadi akibat berbenturan dengan tengkorak putih, membuat tubuh sosok raksasa yang terbuat dari pasir hancur berantakan. Akan tetapi kembali pasir-pasir itu berkumpul dan membentuk sesosok burung elang, yang langsung menyerang kedua segel yang tercipta hingga segel kegelapan yang dibuat oleh Tin Yu hancur seketika. Bersambung. Tab 1 episode. Episode sebelumnya. Pergi ke Istana Pasir. Episode berikutnya. Pertarungan di Gurun Pasir 1. Pertarungan di Gurun Pasir 1. Tin Yu dibuat kesal dengan keadaan yang ada, dengan amarahnya dia pun melepaskan teratai ilahi hukum api, dan membakar semua pasir yang ada di tempat itu. Hamparan pasir seketika menjadi lautan api, burung elang yang terbuat dari pasir pun tak bisa berbuat banyak. Tubuhnya seketika itu terbakar dan hancur menjadi debu. Tiba-tiba saja dari dalam lautan api keluar seorang laki-laki tua dengan seluruh rambut yang ada di tubuhnya telah mutih semua. Akhirnya laki-laki tua itu keluar dari persembunyiannya, pantas saja mata langitku tak dapat melihatnya, karena dia bersembunyi di dalam pasir, batin Tin Yu. Tin Yu melihat laki-laki tua itu dapat mengambang di udara, yang menandakan jika laki-laki tua itu merupakan kultivator kuat yang tak bisa diremehkan. Di sisi lain, laki-laki tua itu seketika mengibaskan tangannya hingga membuat api yang membakar area tempat itu pun sirna. Laki-laki tua itu begitu marah karena Tin Yu telah melakukan kerusakan di area kekuasaannya, hingga dia pun berkata, "Siapa kau anak muda? Mengapa kau membuat kerusakan di tempatku?" Tanya laki-laki tua tersebut. "Aku tak akan membuat kerusakan jika kau tak memprovokasiku dengan pasir-pasirmu itu," jawab Tin Yu tak kalah sengitnya. "Apa yang kau inginkan sehingga kau berada di sini?" Tanya laki-laki tua itu kembali. "Aku ingin mencari Raja Changmo dan putrinya Ladimo," jawab Tin Yu. "Raja Changmo adalah muridku, dari sikapmu datang ke tempat ini dengan cara tak biasa, aku bisa menyimpulkan jika kau ingin berlaku buruk pada muridku itu," ucap laki-laki tua itu.
Oh, ternyata kau guru dari manusia tak bermoral itu. Aku memang sengaja datang ke tempat ini untuk membunuhnya, ucap Tin Yu berterus terang. Laki-laki tua yang bernama Xing Yu begitu sangat marah mendengar jika pemuda yang ada di hadapannya ingin membunuh murid satu-satunya yang dimilikinya. Aku tak akan membiarkanmu membunuh muridku, lebih baik aku yang akan membunuhmu, jawab tetua Xing Yu. Dengan mengangkat tangannya perlahan ke atas, maka hamparan pasir seketika itu berkumpul di udara dan membentuk ratusan pedang pasir yang ujung pedangnya mengarah ke arah Tin Yu. Melihat hal itu Tin Yu segera memasang kewaspadaan tingkat tinggi, karena dia tahu jika laki-laki tua yang ada di hadapannya itu bukanlah kultivator sembarangan. Tak lama kemudian ratusan pedang pasir itu melesat cepat ke arah Tin Yu, yang membuat Tin Yu langsung menapakkan tangan kanannya ke depan hingga terciptalah gelombang kejut yang mengarah ke arah ratusan pedang pasir yang mengincarnya. Tin Yu tiba-tiba merasakan gerakan angin lembut yang berada di dekatnya, hingga membuatnya langsung menghantamkan tinju naga giok ke arah angin lembut tersebut. Karena Tin Yu menyadari jika angin lembut tersebut merupakan serangan jarak dekat yang sangat halus yang dilakukan oleh laki-laki tua yang menjadi lawan tarungnya. Telapak tangan tetua Xing Yu beradu dengan tinju naga giok milik Tin Yu, yang membuat keduanya sama-sama terseret ke belakang. Tetua Xing Yu merasakan telapak tangan kanannya seperti mati rasa, akibat efek benturan yang terjadi. Sementara itu Tin Yu secara diam-diam mengukur tingkat kultivasi yang dimiliki oleh orang tua yang ada di hadapannya. Ternyata kekuatan yang dimiliki laki-laki tua ini hampir mencapai tingkat kekuatan alam Emperor Ranah Dewa, pantas aja kekuatannya bisa sehebat ini, batin Tin Yu. Tin Yu kembali mempersiapkan diri untuk pertarungan hebat yang sebentar lagi akan terjadi. Tin Yu kini melihat jika laki-laki tua yang mengambang di hadapannya, telah mengeluarkan sebuah senjata berupa dua buah cakram yang memiliki lingkaran berdiameter 50 cm. Tetua Xing Yu yang semakin ingin menghabisi anak muda yang menjadi lawan tarungnya, kembali menyerang ke arah Tin Yu dengan dua buah cakram yang berada di sisi kiri dan kanannya. Serangan jarak dekat yang dilakukan tetua Xing Yu begitu menyulitkan Tin Yu, apalagi dengan adanya dua buah cakram yang dengan cepat terus bertubi-tubi menghujam ke arahnya. Tin Yu mengeluarkan pedang penguasa malam dan belati merah darah, untuk membendung serangan-serangan cepat yang dilakukan tetua Xing Yu. Kini terlihat pergerakan yang dilakukan kedua kultivator terlihat seimbang. Masing-masing senjata dari kultivator yang tengah bertarung saling mengisi kelemahan dari setiap serangan yang dilakukan masing-masing orang. Hingga pertarungan jarak dekat yang terjadi membuat debu-debu berterbangan, yang memudarkan pemandangan mata. Tetua Xing Yu tersenyum melihat debu-debu itu dapat menutupi pandangan mata, hingga dia dengan mudah dapat melumpuhkan Tin Yu. Akan tetapi pemikirannya kali ini salah karena Tin Yu dapat menghindari semua serangan-serangannya, bahkan pemuda yang menjadi lawan tarungnya itu dapat memberikan serangan balik yang tak kalah mematikannya. Semua itu karena Tin Yu dapat mengaktifkan mata langit yang ada padanya, hingga dia mampu untuk melihat keberadaan tetua Xing Yu walaupun debu dan pasir menghalangi pandangan matanya. Aku tak bisa melihat ranah tingkatan anak muda ini, aku tak menyangka jika dia masih bisa bertahan sampai saat ini dalam menghadapiku. Aku tak dapat menganggap remeh anak muda ini, karena aku yakin jika dia memiliki kekuatan pamungkas yang sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari keberaniannya mencari muridku untuk bertarung, berarti dia telah memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan muridku, batin tetua Xing Yu. Tetua Xing Yu segera menapakkan tangannya ke pasir, maka semua dataran pasir yang merupakan area kekuasaannya berselimutkan segel, hingga membuat pergerakan Tin Yu menjadi melambat.
Di Istana Pasir Raja Changmo merasakan adanya pertarungan kuat yang menggetarkan Istana Pasir. Hal itu membuat sang raja mengetahui jika Tin Yu lah yang tengah bertarung dengan gurunya. Kau mencari mati dengan datang ke tempatku, dan aku ingin melihat bagaimana ekspresimu saat aku menyiksa dan mengulitimu, ucap Raja Changmo dengan tertawa terbahak-bahak. Raja Changmo segera memanggil semua kultivator kuat yang ada di dalam Istana Pasir, termasuk putrinya Ladimo untuk bersama-sama menghancurkan Tin Yu menggunakan formasi ledakan gurun pasir. Mendengar perintah dari rajanya, puluhan kultivator kuat bersama dengan sang raja pergi menuju ke tempat terjadinya pertarungan antara tetua Xingyu dan Tin Yu. Sementara itu pertarungan yang terjadi antara Tin Yu dan tetua Xingyu semakin menjadi-jadi. Tetua Xingyu yang menempatkan segelnya bercampur dengan pasir yang berada di tempat itu, yang membuat Tin Yu sangat kesulitan untuk bergerak sehingga membuat tetua Xingyu berhasil mendaratkan satu tendangan telak ke arah Tin Yu. Tak hayal lagi, Tin Yu terpental jauh ke belakang dan menghantam pasir dengan keras, sehingga membentuk kubangan yang cukup dalam di sana. Tin Yu menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Dia tak menyangka jika kekuatan laki-laki tua yang menjadi lawan tarungnya begitu kuat. Aku harus keluar dari situasi ini, segel yang dibuat olehnya harus segera kuhancurkan jika tidak dengan kekuatan segel yang memperlambat pergerakanku akan membuat aku kesulitan untuk menyerangnya, batin Tin Yu dan menelan satu pil obat penyembuh yang ambilnya dari dalam cincin ruangnya. Bersambung. Episode sebelumnya, pergi ke Istana Pasir. Episode berikutnya, pertarungan di Gurun Pasir 2. Pertarungan di Gurun Pasir 2. Melihat Tin Yu masih hidup, tetua Xingyu kembali menyerang Tin Yu menggunakan sepasang cakram yang tiba-tiba saja berubah menjadi banyak. Semua cakram susul-menyusul menghujani tempat keberadaan Tin Yu berada, hingga ledakan yang ditimbulkannya menggetarkan area gurun pasir. Tetua Xingyu menyunggingkan senyuman saat serangannya berhasil membor-bordir keberadaan Pangeran Negeri Phoenix, hingga tempat dia berada hancur lebur dibuatnya. Senyum di wajah tetua Xingyu serta-merta menghilang berubah menjadi wajah yang dipenuhi keterkejutan, saat melihat pemuda yang diserangnya masih dapat berdiri kokoh di tempatnya berada. Tin Yu berdiri memakai sebuah pakaian perang lengkap di tubuhnya, dengan cahaya emas yang terpancar dari armor tersebut. Kali ini Tin Yu menggunakan baju perisai dewa perang pemberian ayahnya, yang telah diperbaiki dan lebih kuat dari baju perang dewa sebelum Dewa Suci menghancurkannya. Tin Yu segera menggabungkan kekuatan ilahi 4 hukum alam, untuk membuat tombak dewa ilahi yang akan dipergunakannya untuk menghancurkan segel yang membelenggu area sekitar tempat itu. Setelah keempat teratai hukum alam bergabung menjadi satu, maka terbentuklah sebuah tombak yang mengeluarkan cahaya emas dari dalamnya. Dengan cepat Tin Yu meraih tombak dewa ilahi yang mengambang di hadapannya, dan menghantamkannya ke bawah pasir yang telah terbelenggu oleh segel. Sontak saja segel yang dipasang ketua Xingyu hancur seketika, akibat hantam tombak dewa ilahi yang dilepaskan Tin Yu. Setelah segel yang dibuat tetua Xingyu hancur, dengan sendirinya Tin Yu dapat bergerak seperti sedia kala. Dengan cepat Tin Yu melesat ke arah tetua Xingyu menggunakan teknik ruang dan waktu, dan setelah berada dekat dengannya Tin Yu langsung menggunakan teknik 6 rasi bintang untuk melumpuhkan tetua Xingyu. Kali ini giliran tetua Xingyu yang terkejut, karena dirinya saat ini tengah berada di dalam segel yang membuatnya tak bisa bergerak sama sekali, apalagi saat melihat 6 bayangan Tin Yu yang tengah mengurung keberadaannya dengan ke-6 bayangan itu memegang pedang berwarna hitam yang sama. Apa yang telah terjadi? Mengapa aku tak bisa bergerak seperti ini? Batin tetua Xingyu dengan berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam kotak penyimpanannya.
Tak berapa lama kemudian bayangan Tin Yu langsung melakukan pembantaian, dengan menyerang tetua Xing Yu secara bersama-sama. Tubuh tetua Xing Yu terpotong-potong menjadi beberapa bagian, hingga bagian tubuhnya itu tergeletak di atas hamparan pasir yang terdapat di tempat itu. Tin Yu kembali memasang kewaspadaan tingkat tinggi saat melihat potongan-potongan tubuh tetua Xing Yu, kini menjadi tumpukan pasir. Dia benar-benar kuat, seranganku yang mengenai tubuhnya tak berefek apapun padanya, malah dia menghilang dari pandanganku, batin Tin Yu. Tin Yu berpikir sejenak untuk mencari tahu keberadaan tetua Xing Yu, dan pada akhirnya dia menyadari jika laki-laki tua yang dicari itu berada di dalam pasir, seperti saat pertama kali Tin Yu melihatnya keluar dalam tempat persembunyiannya. Tin Yu langsung mengeluarkan teratai ilahi hukum tanah yang berwarna kecoklatan, ke arah pasir yang menjadi pijakan kakinya. Kekuatan ilahi hukum tanah itu langsung memadatkan pasir dengan radius 200 meter persegi. Apa yang dipikirkan oleh Tin Yu terbukti, dari dalam pasir kembali muncul tetua Xing Yu dengan menghancurkan permukaan pasir yang ada. Melihat kehadiran tetua Xing Yu ke permukaan, hal itu membuat Tin Yu kembali melepaskan tebasan menggunakan pedang penguasa malam, hingga secarik sinar berbentuk bulan sabit langsung menuju cepat ke arah tetua Xing Yu. Merasa bahaya akan menimpa dirinya, membuat tetua Xing Yu seketika itu memasang perisai pelindung yang terbentuk dari hamparan pasir yang berada di hadapannya. Pasir-pasir itu membentuk tembok yang kokoh, dengan ketebalan 3 meter untuk menahan serangan dari Tin Yu. Tetua Xing Yu pun tak tinggal diam, dia telah mempersiapkan serangan balasan yang terpusat di genggaman tangan kanannya, untuk menghancurkan Tin Yu dengan sekali pukul. Serangan cahaya berbentuk bulan sabit seketika itu menghancurkan perisai pasir yang terbentuk. Melihat akan hal itu tetua Xing Yu langsung menghantamkan tinju tangan kanannya ke arah Tin Yu. Naga pasir yang mengeluarkan aura gelap yang sangat menindas, melesat cepat menuju ke arah Tin Yu. Pangeran dari negeri Phoenix hanya tersenyum melihat kekuatan terkuat yang dimiliki oleh tetua Xing Yu yang mengarah kepadanya. Tin Yu tak merasa khawatir sedikitpun melihat serangan kuat itu karena tombak dewa ilahi kini kembali mengambang dan berputar seperti gasing di hadapannya, dan siap menyambut serangan dari ketua Xing Yu. Dengan sekali kibasan tangannya, tombak dewa ilahi meluncur cepat menuju ke arah naga pasir dan tetua Xing Yu. Ledakan dahsyat pun terjadi yang membuat naga pasir hancur menjadi debu. Tetua Xing Yu yang tak menyangka jika kekuatan terkuatnya akan hancur di tangan anak muda itu, hanya pasrah saat melihat tombak bercahaya emas meluncur deras ke arahnya. Kali ini tetua Xing Yu tak bisa berbuat apa-apa, teriakan kesakitan seketika keluar dari mulutnya saat tombak dewa ilahi menembus tubuhnya. Tetua Xing Yu tergeletak di tanah dengan tubuh yang bersimbah darah dan tak bernyawa. Dari kejauhan Raja Changmo yang melihat gurunya telah tergeletak di tanah, berteriak histeris karena mengetahui Tin Yu telah membunuh gurunya. Guru. Hanya itu yang terucap dari mulut Raja Changmo saat melihat gurunya sudah tak bernyawa. Dengan amarah di dada, Raja Changmo memerintahkan seluruh kultivator kuat yang bersamanya, agar segera membentuk formasi ledakan gurun pasir. Puluhan kultivator langsung membentuk barisan dengan posisi yang telah ditentukan. Melihat persiapan yang telah dilakukan anak buahnya, Raja Changmo langsung menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah hamparan pasir, maka terciptalah segel seperti yang telah dikeluarkan oleh tetua Xing Yu sebelumnya. Alhasil pergerakan Tin Yu kembali melambat, keadaan itu membuat para kultivator yang dipimpin Raja Changmo segera melakukan formasi ledakan gurun pasir. Tin Yu merasakan energi kuat yang berada di langit, dengan pusaran awan hitam yang makin lama semakin tebal hingga membuat suasana mencekam di daratan gurun pasir itu.
Tin Yu yang saat ini pergerakannya menjadi melambat, dengan terpaksa menggunakan kekuatan ranah Dewa Semesta Abadi, segel pelindung yang berada di sekitarnya retak dan hancur seketika. Tin Yu mengeluarkan teratai nirwana untuk pertama kalinya, setelah dia berhasil menembus ranah tingkat Dewa Semesta Abadi. Tubuh Tin Yu tiba-tiba saja terbungkus bayangan bunga teratai nirwana, dan dikelilingi 4 hukum alam dari kekuatan Dewa Ilahi. Dengan penggabungan kekuatan maha dahsyat itu membuat formasi yang dilakukan para kultivator kuat dari Istana Pasir, menjadi tak karuan akibat efek aura yang keluar dari tubuh Tin Yu.